Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini. Semoga solawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya jeruk bukan kopi karena perubahan iklim yang dingin, sedikit oleng ini. Sedikit oleng karena perubahan iklim, karena kalau berdasarkan informasi dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika itu, angin dari Australia bertiup ke sini dan singgah di Malang. Jadi Malang Batu ini sekitar 2 atau 3 bulan ke depan itu masih cenderung dingin seperti ini. Nah, ini kena dingin oleng. Minumnya diganti jeruk dulu. Nanti kalau agak siangan dikit baru ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk seluruh pewer terkasihku yang ada di mancanegara, di Malaysia, di Australia, di Amerika, di Barat Tengah sana, atau dimanapun kalian berada, terima kasih. Dan untuk yang di dalam negeri, semoga selalu always ya, anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silakan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Begitu juga atas doa-doa baiknya untukku, aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita yang ada dalam komunitas Islam rasional ya. Salam Islam rasional. kita coba untuk melawan sebuah sebuah kemapanan berpikir ya. Itu sudah mapan loh, orang berpikir ya dalam perspektif dongeng, dikirain dongeng itu faktual seperti apa yang terjadi gitu, sehingga salah memahami teks-teks suci ya. Sebetulnya sih tidak apa-apa, karena dongeng juga itu diperlukan sebagai media edukasi juga ya. Namun demikian kan jangan terus semua dipukul rata dengan dongeng, jadinya kacau gitu ya. Aku tidak mengatakan dongeng itu tidak perlu. Waktu masih kecil, bapakku ketika aku menjelang tidur itu mesti dongeng Kancil Nyolong Timun gitu. Karena apa? Ada nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang itu sangat diperlukan untuk membangun kita, atau building karakter ya, atau karakter building lewat dongeng itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi bukannya aku anti dongeng, bukan. Dongeng itu juga ada yang bermanfaat, namun aku mengajak kalian untuk melihat Islam itu secara rasional, Islam rasional ya. Artinya apa? Ya janganlah semua terus dihantam dengan dongeng gitu ya. Nanti jadinya misleading. Oke. Tajuk kita di Mampir Ngombe kali ini adalah pribadi yang mempesona dari sosok-sosok yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup ya. Kira-kira garis besarnya seperti itulah. Nanti jelasnya tajuknya seperti apa nanti aku pikirkan ya. Oke. Namun sebelum ke sana aku akan berkomentar dulu atas sebuah sebuah tanggapan dari kalian semuanya. Ada 2 tanggapan sebagai komparasi ya. Ini dari AG ya, dari AG. Pada waktu itu aku melakukan kesalahan. Ya maklum lah ya, kadang-kadang terlalu cepat ngomong, karena pada waktu itu memang momennya aku terikat waktu ya. Kameramen kita itu
segera berangkat sekolah. Jadi aku ngomong secepat mungkin. Kadang-kadang kesalahan itu banyak terjadi karena kita dihimpit waktu, karena memang kita sedang terlupakan ya. Jadi itu sebetulnya hal yang biasa ya. Dan aku diingatkan dengan baik gitu. Kita kasih contoh begini. Ini dari AG ya. Begini komennya. Bogor Timur, maaf Tuan Guru, diperlihatkan neraka kepada Fir'aun di alam barzah adalah terjemahan dari surat 40 surat Ghafir ayat 45 dan 46, serta diperlihatkan neraka jahim dalam surat At-Takasur. Sekalian tolong jelaskan bagaimana kita memahami terjemahan ini. Sudah ada error ini, sudah lama ini. Hilang lagi dia. Sebentar ya. Terjemahan ini. Terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaannya, kenapa aku dengan senang hati memberikan respon terhadap komentar dari abah kita yang ada di Bogor ini? Karena dia dengan santun, ya. Dia dengan santun, dia tidak mengkapitalisasi kesalahanku untuk menyerang gitu ya. Dia dengan santun dan mengingatkan kesalahanku dan aku terima. Aku memang salah. Karena pada waktu itu aku kira itu hadis, ternyata itu Al-Qur'an. Maka dengan itu dengan kesantunan yang dibikinnya ini ya, aku merasa berkewajiban untuk memberikan tanggapan. Dan sudah aku buktikan, aku menanggapinya sesi kemarin ya, tadi malam itu tentang surat At-Takasur sekaligus 2 episode. Nggak tanggung-tanggung. Dan seperti yang aku janjikan nanti, insya Allah senja nanti surat Ghafir, aku nggak tahu itu bisa diselesai 1 episode atau 2 episode, karena itu lebih panjang dari At-Takasur. Ya, aku tanggapi, aku berikan apresiasi dengan bagus, dan aku merasa wajib memberikan apresiasi itu karena disampaikannya permohonannya itu dengan santun. Ya, meskipun aku pada waktu itu tersalah, dan memang salah, aku akui. Kan aku sudah bilang, dalam kerangka ilmiah salah itu tidak tabu. Yang tabu itu berbohong. Lain dalam dunia politik, salah itu tabu, bohong itu tidak tabu. Jadi orang-orang politikus untuk membangun sebuah kebenaran, dia bisa saja seolah-olah itu benar alias berbohong. Kalau dalam dunia akademis tidak boleh. Orang itu salah itu lumrah biasa, tapi dia tidak boleh bohong atas data yang dia sampaikan, itu tidak boleh. Ya, perspektifnya beda antara akademisi dan politisi. Ya, oke. Di sini Abah itu tidak mempolitisasi kesalahanku dengan mengatakan sebuah justice atau stempel berbohong begini dan begitu, tidak. Dia dengan santun dia bertanya, maka aku merasa berkewajiban untuk memberikan tanggapan sebagai apresiasiku, penghormatanku terhadap apa yang beliau sampaikan. Kan karena beliau kan memberi komentar juga itu perlu waktu, perlu ngetik. Jadi kelelahan itu aku hargai gitu ya. Dan seperti yang aku sudah bilang, surat At-Takasurnya sudah aku berikan tanggapan 2 seri, dan nanti insya Allah surat Al-Ghafir ya. Oke, itu komen di satu sisi. Sekarang kita lihat komen yang lain ya, seperti ini. Sebentar ya. Seperti ini. Ini dari Ake ya. Dia bilang begini, keliru Gus. Tidak ada hadis Kanjeng Nabi ketemu Nabi yang lain di surga, tapi ketemunya di langit. Jangan ngarang keterangan palsu yang menyesatkan. Tolong tulis dari mana sampean dapat berita Kanjeng Nabi ketemu Nabi lain di surga. Nah ini, aku tidak tertarik. Meskipun aku bisa menjawabnya. Tapi yang model-model begini aku tidak berselera. Karena apa? Dia mengkapitalisasi ya, kemudian digunakannya untuk menyerang ya dengan berprasangka, padahal berprasangka itu tidak baik loh. Apa sih untungnya orang berprasangka? Kalau nggak ngerti, kalau nggak nanti tanya saja.
Seperti AB yang di Bogor kan dia tanya dengan santun. Tidak lanjut kesalahan seseorang itu, apalagi dia saudara kita, dikapitalisasi untuk dijadikan peluru menyerang. Dan ya, tidak baik begitu. Karena aku sudah bilang, aku ini kalau dalam psikologisnya aku ini bukan walker, aku itu thinker. Orang yang berkarakter thinker itu dia tidak bisa diatur-atur, tidak bisa disuruh-suruh. Kecuali dia karakternya walker. Maka kalau kita seorang manajer personalia, ketika kita merekrutmen karyawan, kita lihat kita perlu thinker atau perlu walker. Karena kalau thinker ditaruh di walker nggak bisa, walker juga ditaruh ke thinker nggak bisa. Thinker ya taruh di thinker, dia bagian pemikir. Walker bagian pekerja ya taruh di walker. Karena kalau salah tempat itu tidak produktif, justru perusahaannya akan tidak bisa bekerja secara optimal. Lah aku ini thinker. Mungkin itu salah satu kenapa aku akhirnya hingga detik ini ketika teman-temanku sudah pensiun dari pekerjaannya dan aku tidak pernah pensiun karena aku tidak pernah bekerja pada sebuah instansi ya. Walaupun pernah nyasar sebentar itu sekira 1 tahun di hotel dan akhirnya terdepak juga. Karena aku bukan worker, aku thinker. Orang thinker tuh tidak bisa diatur-atur, tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa kalau mau tanya-tanya saja yang baik gitu ya, tanpa harus menjustifikasi ya dengan pernyataan-pernyataan yang jangan ngarang keterangan palsu yang menyesatkan gitu. Itu kan pecundang yang ngarang-ngarang begitu. Ya. Jadi seperti ini bukan sesuatu yang tidak bisa aku jawab. Bisa aja itu seperti meniup debu. Tapi aku tidak selera untuk menjawab. Ini peringatan bagi semuanya. Nggak peduli kamu Kristen, nggak peduli kamu Islam, nggak peduli kamu ateis. Kalau mau tanya aja yang bagus. Insya Allah aku jawab. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar Kristen itu yang nggak aku tanggapi. Karena di luar etika. Tapi kan ada juga yang aku tanggapi karena masuk etika. Kalau ini di luar etika ini. Ya. Dia sudah menjustis ya. Jangan ngarang keterangan palsu yang menyesatkan. Ya. Begitu juga seandainya abah kita mengemas komennya seperti ini, aku tidak akan jawab. Aku biarkan saja. Gitu. Tapi karena komennya sangat santun, maka aku berkewajiban untuk menjawab. Ya. Aku tidak ada peduli sama orang. Orang mau komentar apa juga, meskipun tingkat ketidakpedulianku itu tidak sekelas Gus Dur. Almarhum Gus Dur itu ya, kalau dia sudah menetapkan sebuah keputusan, dia lakukan dan dia ambil dan dia tidak pernah open, tidak pernah urus sama komentar orang. Contohnya ini ya, bagaimana Gus Dur dulu diserang habis-habisan ketika dia bersahabat ria dengan Israel, sehingga ada isu Israel akan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Gus Dur diserang, Gus Dur maju saja terus, dia nggak peduli orang mau bilang gue apa, itu urusan lu. Nanti anjing menggonggong aja, kalau capek kan ya diem. Gitu. Gus Dur tidak pernah jawab itu serangan-serangan, dia diam saja. Karena dia sudah hakul yakin dengan apa yang dia ambil. Dia mengambil strategi yang tidak dipahami oleh orang umum. Bukannya Gus Dur mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi cara Gus Dur menolak itu dengan cara yang dia punya strategi itu cukup mumpuni. Dalam perspektif budaya Jawa itu disebut enggeh-enggeh mboten kepanggih. Sulit aku, tolong yang Jawa-Jawa ini terjemahkan apa itu filosofi enggeh-enggeh mboten kepanggih. Jadi orang membacanya memang menjadi keliru, seolah-olah Gus Dur mengiyakan pembukaan hubungan diplomatik Israel dan Indonesia. Padahal tidak. Dan cara Gus Dur memang seperti itu. Publik salah membaca strategi Gus Dur dan publik menyerang Gus Dur. Gus Dur cuek saja, tidak mau ngopeni, tidak mau. Ya biarin aja anjing menggonggong gitu. Itu sebuah keteguhan yang aku perlu banyak belajar dari Gus Dur tentang itu. Dan terbuktikan sampai sekarang, sampai Gus Dur tidak lagi memegang kekuasaan, hubungan diplomatik itu kan tidak pernah terjadi. Tapi itu juga tidak melukai Israel. Gitu loh, ya. Itu hebatnya Gus Dur. Dia tidak mau peduli. Maka aku
Meskipun tidak setangguh Gus Dur, aku juga begitu. Ya, kalau aku sudah nggak suka apapun kata orang ya terserah saja sih. Aku nggak ada urusan. Nggak mau orang bilang apa saja itu urusan orang. Ya, makanya kalau mau bertanya ini kepada siapapun seluruh viewerku, tanya saja yang baik. Nanti kalau bisa aku jawab, aku jawab. Kemarin itu kan dalam momen yang sangat-sangat kritis karena Gra itu mau berangkat sekolah sehingga aku itu lihat videonya di awalnya itu. Ya. Ya, lihat. Kan aku buru-buru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu tajuk videonya coba aku lihat. Itu ada di apa ini ya? Gimana Li kalau mau lihat ini Li? Ini videonya di mana ini? Ini gimana ini kalau mau lihat yang ini videonya? Kembali gini. Gini. Nah, surga itu disediakan atau dijanjikan. Lihat itu videonya. Kronologisnya lihat. Kan aku dalam kondisi yang terhimpit waktu. Ngomongnya cepat dan aku sudah bilang. Kalau kecepat ada keseleo ledak cepat ngomong atau apa kan ya dimaklumi. Bukan terus dikapitalisasi. Ya. Oke, itu perlu aku sampaikan supaya kedepannya kita bisa bagus melanjutkan kajian-kajian kita sehingga kecerdasan itu bisa mengikis kebodohan-kebodohan kita selama ini. Oke, berikutnya aku akan masuk ke dalam tema kajian kita. Masih terkait dengan yang kemarin malam kajian utama yaitu tentang tamak. Tamak itu maunya banyak. Sudah banyak pingin banyak lagi. Sudah banyak pingin banyak lagi. Seperti yang aku paparkan dalam kajian kita yang kemarin. Jadi nggak ada syukurnya itu orang. Ya, tamak gitu. Nah, sekarang aku akan membagikan kisah ya. Bagaimana orang itu hati-hati dalam kehidupannya supaya dia tidak menjadi tamak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat ke belakang jauh, siapa ketamakan? Kalau bisa ada bapak ketamakan itu adalah Qarun. Kalau ada festival terus kemudian siapa yang paling tamak atau kita menentukan bapak ketamakan dunia itu siapa? Ya Qarun itu. Yang hartanya berlimpah-limpah itu, ya. Ya Qarun itu. Sampai-sampai kita kan tidak tahu kalau kita dapat katakanlah harta yang itu dari dalam tanah misalkan sudah tertimbun tanah atau apapun lah. Orang bilang harta karun. Ya. Kalau kita tidak tahu dikirain apa itu harta karun. Karun itu berasal dari nama Qarun karena saking banyaknya hartanya. Padahal ketika dia mampus juga nggak dibawa itu harta. Nggak dibawa. Kamu lihat siapa paling terkaya? Bos apa? Sinarmas. Bos apa? Sebut salah satu konglomerat yang ada. Ketika dia mati ada yang dia bawa itu harta. Informasi kemarin terjadi perebutan warisan antara anak-anaknya Sinarmas. Justru ya bapaknya yang membangun Sinarmas sudah nggak bisa apa-apa. Nggak ada harta yang bisa diambil. Maka kalian juga harus saling melengkapi pengetahuanmu dengan membaca berita-berita ekonomi bisnis. Ya nggak ada yang dibawa. Tapi hebatnya Sinarmas itu kan dia tidak menjadi fenomenal seperti Qarun sampai namanya terabadikan. Kalau kita dapat harta apa saja yang itu dari yang kalau orang bilang rezeki nomplok ya misalkan pas gali-gali tanah di pekarangan ada master pendam atau apalah orang selalu menjulukinya harta karun. Sedang melaut tiba-tiba dari dasar lautan kita menemukan piring yang itu barang antik ya kita menyebutnya harta karun. Padahal itu ya bukan punya si Qarun. Bisa saja kapal tenggelam dulu zaman dulu kita tidak tahu bawa piring-piring keramik dari Cina sana yang nilainya menjadi fantastis karena menjadi barang antik. Itu sebetulnya bukan hartanya si Qarun. Orang Qarun itu hidupnya di barat tengah sana kok. Tapi walaupun demikian ketika kita katakanlah kita di ladang di sawah nyangkul-nyangkul terus ketemu katakanlah periuk yang itu dari emas, orang bilang oh, itu harta karun. Karena karun itu mau tidak mau sebetulnya kita sudah mengakui sebagai bapak ketamakan dunia. Gitu. Dia nggak pernah merasa puas. Ingin selalu banyak. Sudah banyak ingin banyak lagi. Ya.
Tetapi kalau kita kembali lagi kita lihat pembandingnya, ya, siapa bapak yang paling hati-hati untuk menghindari ketamakan? Itu adalah, tolong kalau aku salah diingatkan, Umar bin Khattab. Ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah, penguasa saat itu, dan ada salah satu putranya ngajak ngomong gitu ya, yang mungkin diskusi apa tentang keluarga gitu. Umar bin Khattab tanya, ini kita ngomong tentang apa? Kalau tentang negara, lampunya tetap dihidupin. Tapi kalau tentang pribadi, lampunya dimatiin. Coba, subhanallah. Sampai seperti itunya loh, masalah lampu aja diperhatikan. Coba. Karena dia tidak mau terjebak dalam ketamakan. Padahal lampu kan sepele. Sampai dia tanya, ini kita mau ngomong apa tuh? Ngomong negara, oke, lampu dinyalakan. Ngomong urusan pribadi keluarga kita, lampu aku matikan. Karena lampu ini dibayar oleh minyak negara, bukan oleh minyaknya bapakmu. Coba. Itu kan pribadi-pribadi yang mengesankan. Sehingga dia tahu mana yang menjadi haknya, mana yang bukan haknya, mana yang boleh dia ambil, mana yang tidak boleh dia ambil. Bukan hantem kromo, ya, injak bawah, sogok atas, sikut kanan, sikut kiri, gasak, gesek, gosok demi harta. Nah, tidak begitu. Ya, nah itu contoh-contoh baik dan contoh-contoh buruk kehidupan manusia-manusia masa lalu. Ini juga ada masa lalu, tapi ya tidak terlalu lama kalau kita bandingkan dengan itu. Kita punya tokoh-tokoh yang hidupnya bersahaja. Aku ini temperamental ya, aku ini temperamental loh. Tapi aku juga, taruh sini Al-Qur'annya. Aku juga itu gampang melankolis. Ketika aku baca autobiografi kesederhanaan tokoh-tokoh kita, itu aku bisa menangis. Ya. Bahkan kalau aku, ya semua Al-Quran itu tentunya bagus ya. Tetapi ketika aku ketemu surat Ad-Duha, itu aku bisa menangis. Karena aku merasakan bagaimana seandainya saya saat itu hadir bersama Kanjeng Nabi. Tentunya sedapat mungkin aku akan membantu Kanjeng Nabi. Aku akan beserta Kanjeng Nabi. Aku akan tetap bersama Kanjeng Nabi dalam keadaan suka dan duka. Itu kalau kita baca surat Ad-Duha itu kan gimana ya Kanjeng Nabi dalam keadaan seperti itu. Ya. Jadi aku ini temperamental, tapi satu-satu aku juga melankolis. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari siapa dia yang disebut sebagai wakil presiden kita pertama, yaitu Bapak Muhammad Hatta, yang concern dalam bidang koperasi, jadi membangun perekonomian dari basis koperasi. Ya, saking senangnya terhadap sepatu itu loh, sampai merek sepatunya dia tulis, dia simpen di sakunya. Coba. Dan sampai beliau wafat, semoga Allah merahmati dalam tidur panjangnya, itu sepatu kagak kebeli, cuman mereknya doang dia tulis di kertas, dia taruh di dompetnya. Ini wakil presiden loh, pingin sepatu aja sampai nggak kebeli. Bagaimana sederhananya ini orang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, bagaimana sederhananya ini orang. Kemudian kita lihat sosok, makanya kalau kalau anak-anak Anda itu menjadi polisi, ya, bacakan kisahnya tentang Pak Hugeng. Sejauh yang aku ikuti perkembangan dunia polisi, belum ada Kapolri yang sebagus Pak Hugeng. Bukan berarti aku menafikan yang lain, tapi secara akademis jujur aku katakan belum ada yang sebagus Pak Hugeng. Maka kalau Pak Hugeng itu sebetulnya gambarnya harus, fotonya itu dibikin gede-gede itu ya, di setiap kantor-kantor kepolisian, mulai Polsek sampai ke atas, sampai nanti ke Jakarta sana ya.
Karena dia akan menjadi panutan kita, menjadi panutan para polisi. Dia adalah Kapolri yang terbaik yang pernah aku baca tentang sejarah kehidupannya. Pernah satu ketika ada orang kehilangan mobil. Dan orang yang kehilangan mobil itu menyampaikannya kepada istrinya. Mungkin dia bersahabat dengan istrinya. Akhirnya istrinya menyampaikan kepada Pak Hugeng. Setelah itu Pak Hugeng perintahkan anak buahnya cari itu mobil dan ketemu. Setelah mobil itu dikembalikan, tentunya yang punya mobil senang. Tidak lama kemudian yang punya mobil itu kembali menemui Bu Hugeng dengan membawa seuntai kalung emas untuk diberikan kepada Bu Hugeng. Bu Hugeng istri yang baik, dia laporan kepada suaminya, Pak Hugeng. Apa kata Pak Hugeng? Kembalikan. Tugas polisi adalah untuk membantu masyarakat. Itu tugas kita. Maka itu kembalikan kalungnya. Dikembalikan itu kalung. Ya. Dikembalikan itu kalung. Bukan terus didekap aja, disenengi. Enggak begitu. Makanya sekarang gratifikasi itu ya. Gratifikasi itu orang diberi karena jabatannya. Seperti tadi itu pemberian kalung itu kan bisa termasuk dalam hal gratifikasi. Itu sebetulnya bukan hak pribadi loh. Karena dia diberi karena jabatannya. Misalkan kamu jadi ketua RT misalkan. Terus ada seseorang yang kamu tolong misalkan tentang masalah tanah atau apa. Lalu orang itu memberikan kamu sebuah cenderamata, katakanlah cincin emas. Itu yang diberikan itu bukan kamu pribadi loh. Tapi RT yang kamu sandang itu yang diberi. Maka itu gratifikasi. Nggak bisa menjadi milikmu pribadi. Begitu juga kalau kamu misalkan jadi gubernur atau jadi presiden, tiba-tiba ada orang memberikan sesuatu cenderamata, katakanlah gitar dari emas atau apa kok. Itu bukan hak milikmu pribadi. Itu gratifikasi. Itu menjadi milik negara karena kamu diberi karena kedudukanmu sebagai kepala negara. Hati-hati. Ya. Bagaimana Pak Hugeng menolak itu kalung? Kembalikan. Ya, ini pribadi-pribadi yang mempesona. Terus mundur lagi ke belakang, kita lihat pada sosok yang pada saat itu tentunya di antara menteri-menteri pada saat itu bisa dibilang tergolong muda, masihan ya. Kan almarhum Pak Harto itu bukan orang pinter, tapi dia orang yang maksudnya pinter dalam satu disiplin ilmu, tidak. Tapi dia orang yang pintar memilih menteri-menterinya. Menteri-menterinya itu orang yang punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Tidak asal comot. Mungkin itu merupakan sebuah balas budi karena dulu mendukung dia ketika nyalon presiden. Hitung-hitungannya politik. Enggak begitu. Pak Harto itu memilih menteri-menterinya itu orang-orang yang qualified semua. Menteri ekonomi ya orang yang pakar di bidang ekonomi. Menteri PU yang urusannya dengan bangunan ya orang yang pakar dalam PU. Pada saat itu ada menteri bagian pembangunan ya PU gitu aja kita bilang ya, yang namanya Insinyur Sutami. Sampai-sampai namanya diabadikan di kami di Malang, tapi sudah mepet Blitar. Itu ada bendungan yang itu mengairi sawah-sawah petani, itu namanya Bendungan Sutami. Itu Pak Sutami itu hanya insinyur doang, tapi jangan main-main. Insinyur saat itu ya, sekarang sudah ada master, doktor, bahkan profesor, berani diadu dengan insinyur. Ya, Pak Sutami itu menteri. Dan sampai akhir jabatannya rumahnya tetap ngontrak. Coba. Sebuah pribadi yang sangat sederhana. Ya. Pribadi yang sangat sederhana yang itu bisa kita ambil sebagai contoh supaya kita tidak atakasur, tidak tamak, tidak ingin selalu banyak. Mereka bukan tidak punya peluang untuk bisa tamak loh ya. Wakil Presiden, Kapolri, Menteri, ini bukan jabatan sembarangan. Mereka punya peluang untuk tamak, tapi mereka tidak mau. Itu istimewa. Kalau mereka tidak mau tamak karena tidak punya peluang untuk tamak, itu mah bukan istimewa. Ya. Ini pribadi yang istimewa. Mereka
punya peluang untuk tamak tapi tidak mau tamak. Gitu ya. Dan itulah yang perlu kita jadikan contoh dalam kehidupan ya. Kesederhanaan seperti itu ya. Maka kamu, aku, kita semua marilah kita belajar untuk menjadi apa ya? Orang-orang yang mencukupkan diri ya. Mencukupkan diri. Karena kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ya, surat yang 155. Ini sering loh dibacakan ya, terutama pada saat-saat memberikan sambutan pada kematian ya. Sering ini dibaca ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Aku akan menukil pada kekurangan harta. Ya. Stressing pointnya kekurangan harta. Ya. Ketika kita dalam kondisi kekurangan harta, Allah bilang apa? You sabar. You sabar. Itu yang diperintahkan. Ya. Ini sering dibaca ini. Kalau di tanah Jawa, aku nggak tahu di tempat lain ya. Kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal, itu sebelum diberangkatkan ke makam, itu dalam sambutannya itu ada salah satu yang diutus membaca ini. Jadi ayat ini sebetulnya sering kita baca. Ya, kalau kita menghadiri saudara kita yang meninggal ya menjelang pemakamannya sering dibaca. Tapi karena tidak dipahami ya lewat gitu doang. Nggak menjadikan sebuah perhatian sehingga masuk ke dalam otaknya, disimpan dalam hatinya. Kalau kamu kekurangan harta, sabar. Gitu loh. Karena itu hanya cobaan, sabar gitu. Ya itulah karena ya sama dengan orang ngaji, dibaca bolak-balik tapi tidak diperhatikan ya akhirnya ya sekedar membunyikan bunyi-bunyian. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim dirangkai menjadi diksi, dirangkai menjadi narasi, dia bunyikan. Tapi tidak tahu dengan firman itu kita harus apa dan bagaimana, tidak tahu. Sama dengan surat itu. Kan kita seringlah menghadiri kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal kan sebelum dibawa ke makam kan dibacakan itu. Surat itu kan menjadi surat populer. Ya. Kemana otaknya ketika dikatakan kekurangan harta, maka bersabarlah. Ya. Kalau kita memahami ini, maka ketamakan itu tidak pernah menyentuh kita. Ya, tidak pernah menyentuh kita karena ada rasa sabar. Yang lebih parah lagi, seperti yang aku bilang kemarin, sudah punya itu loh. Ya. Jadi kalau sudah punya itu bukan sabar kuncinya. Kamu sudah punya, ya katakanlah depositomu sudah berapa miliar, kebunmu sudah di mana-mana, rukomu sudah terpencar di sudut-sudut kota, di tengah-tengah kota, di pinggir-pinggir kota, sampai di seluruh kota itu tersebar ruko-rukomu yang kamu sewakan. Itu kamu bersyukur. Jadi kalau tadi dalam kekurangan kita diperintah sama Allah sabar, kalau kamu dalam kelebihan seperti tadi itu sudah berlimpah zona kenyamanannya, bersyukur. Jadi ada sabar, ada syukur gitu loh. Kalau nggak bersyukur kamu, ya jatuh atas kasur itu. Kamu merasa kurang banyak nih. Berapa? Deposito gue sudah 5 miliar, kurang banyak ini. Seandainya, langsung begitu otaknya. Seandainya 7 miliar. Nanti sudah 7 miliar, seandainya 10 miliar. Apakah nanti di angka 10 berhenti? Oh enggak. Hadisnya kemarin sudah kita baca yang disampaikan oleh sahabat kita.
Satu gunung penuh emas, ingin 2 gunung penuh emas, ingin 3 gunung penuh emas. Apakah 3 gunung berhenti? Enggak. Nanti kalau mulutnya sudah dimasukin tanah baru berhenti itu. Karena apa? Tidak ada syukur. Tidak ada syukur. Ya. Tidak ada syukur. Kalau ada syukur, nah, dia tidak begitu. Yang sudah banyak yang dia miliki itu dia kelola, ya, sebagaimana mestinya yang Allah ridho. Mendukung dakwah, membantu anak-anak yatim, bikin langgar, bikin musola, apa saja yang mendukung dakwah Islam dia lakukan. Gitu loh. Kenapa? Tidak ada yang dibawa mati. Ya, jadi pagi ini ya di Mampir Ngombe kali ini itu yang bisa aku sampaikan. Semoga menjadi pijakan kita bersama dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Yang artinya bilang bersama apa? Aku juga belum tentu bisa syukur dan bisa sabar. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, aku pernah dalam suatu ketika pada waktu itu temanku bedah buku. Dia baru pulang dari Australia nggak salah. Dari Australia atau dari apa gitu ya? Apa dari Singapura? Apa dokter atau master? Lupa aku. Intinya dia baru dapat beasiswa ke luar negeri. Dia pulang, oh di Australia, ingatku di Australia. Dia nyusun buku dengan gelar nggak tahu apa doktor atau master, lupa aku. Akhirnya bukunya itu dibedah. Dan ketika dia bedah buku, dia kan dosen, aku datang gitu. Ketika mau pulang mobil dia banyak kempes, ya, banyak kempes. Kan dia mau mampir ke rumahku gitu ya. Aku ajak mampir memang. Akhirnya aku gonceng pakai sepeda. Kalau di Batu Malang disebutnya sepeda wulung. Sepeda wulung itu sepeda Honda ya, produk Honda tahun awal-awal dulu. Ya, awal-awal dulu yang sekarang sudah menjadi barang antik gitu ya. Gak tahu kalau di daerah kalian apa namanya. Tahun 70-an itu sepeda. Ya, aku gonceng. Aku bilang sama dia, kamu jangan kira aku juhud loh ya, naik sepeda ini. Ini bukan juhud. Ya ini memang karena punyaku ya ini. Gitu. Bukan karena aku juhud, punyaku ya ini memang gitu. Jadi dia tersenyum dan kami pulang ya dari tempat bedah buku itu. Gitu. Oke, itu dulu ya bincang-bincang santai kita di Mampir Ngombe kali ini. Semoga kita bisa hidup dalam kondisinya seperti apa. Kalau kamu kondisi zona kenyamanan, kamu bersyukur. Kalau dalam kondisi yang kekurangan, kamu harus bersabar. Dengan demikian tamak itu bisa kita hindari. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima sehingga dapat kita lanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Insya Allah untuk petang nanti aku akan membayar hutangku lagi ya, karena janji itu adalah hutang ya. Aku akan membayar hutangku lagi tentang surat Ghafir ya, yang ke-40 itu ya, yang direquest oleh abah kita dari Bogor. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.